الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم وولا أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga detik ini masih memberikan kesempatan pada kita untuk hidup, yang mudah-mudahan dengan nikmat hidup yang Allah masih berikan pada diri kita, menyadarkan diri untuk terus dan terus menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan nikmat hidup yang Allah masih berikan pada diri kita, menyadarkan diri untuk terus berbuat, melakukan kebajikan dan kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan kita dan keluarga kita saja, tapi juga umat, bangsa dan negeri ini. Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, sekali lagi melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan kita semua yang hadir di masjid ini, mari untuk terus kita jaga, untuk terus kita rawat, untuk terus kita tumbuh kembangkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya memang kemuliaan hidup kita sangat bergantung pada kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karenanya tetaplah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan kondisi apapun yang kita alami dalam hidup ini. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadirin jamaah yang berbahagia, tidak terasa waktu cepat berlalu. Hari ini kita sudah masuk tanggal 10 Syawal. Itu artinya sudah hampir 10 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Kita berpisah dengan 1 bulan yang memberikan peluang pada kita semua untuk memperbaiki diri kita, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas amal soleh kita. Ada perasaan kekhawatiran. Kita khawatir karena bisa jadi Ramadan kemarin kita belum optimal, kita belum sungguh-sungguh. Bisa jadi ada tarawih kita yang terlewatkan. Bisa jadi ada hari-hari kita yang biasanya kita isi dengan tilawatil Quran terlewatkan karena kesibukan kita. Bisa jadi ada qiyamul lail kita, sholat tahajud kita yang terlewatkan karena satu dan lain hal. Suasana Ramadan begitu memberikan lingkungan yang kondusif untuk kita menjadi lebih baik.
Tapi Ramadan telah berlalu. Kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi juga kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menuntaskan Ramadan kemarin. Setidaknya ada optimisme kita. Hari ini kita terlahir sebagai sosok pribadi yang baru, pribadi yang sudah punya keinginan kuat untuk terus berubah, pribadi yang sudah tidak ada dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah sudah tidak ada lagi dosa sesama kita, karena memang itu janji Rasulullah. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, hal yang baik yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan seharusnya tidak berhenti pada bulan Ramadan. Harusnya dia berlanjut di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya sampai kemudian kita masuk pada Ramadan tahun yang akan datang. Oleh karenanya hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan khutbah singkat ini saya ingin menyampaikan apa yang sesungguhnya harus kita lakukan sebagai tindak lanjut dari ibadah puasa, dari saum Ramadan yang baru saja selesai kita lakukan. Yang pertama adalah jauhi perbuatan dosa. Jangan mudah melakukan dosa dan kesalahan. Karena itu sudah kita latih. Kita mencoba menghindari diri kita dari dosa dan kesalahan. Kita coba jaga lisan kita, kita jaga panca indera kita, bahkan kita jaga hati kita agar kita tetap tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba senantiasa membersihkan jiwa kita, dan itu sudah kita latih, dan mudah-mudahan kita berhasil melatih itu. Teruslah kita bersihkan jiwa kita, teruslah kita coba tumbuh kembangkan kepribadian kita sehingga kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan, mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Dengan apa dikotori? Dengan dosa dan kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Mulai hari ini setidaknya kita harus berhati-hati saat bersikap, saat bertindak. Pikirkan dulu sebelum kita bersikap, pikirkan dulu sebelum kita bertindak. Karena apapun yang kita lakukan, perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami itu, maka ketika kita bersikap dan ternyata sikap itu salah, istighfar. Ketika kita bertindak dan nyata bahwa tindakan kita salah, istighfar. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Janganlah kalian melakukan
melakukan sesuatu yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Hadir, kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Insya Allah, saat kita berkata, kita pikirkan. Saat kita bertindak, kita pikirkan. Karena apa? Karena semuanya kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan itu kita lakukan selama bulan Ramadan. Terus yang ketiga, teruslah menjadi orang yang benar. Teruslah tumbuhkan kejujuran dalam diri kita. Karena kemarin kita berpuasa, yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jujur. Terus kita jaga. Karena Rasul ingatkan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian bersikap benar, hendaklah kalian menjadi orang yang benar, karena benar membawa pada kebaikan, dan kebaikan membawa kita kepada. Jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang benar, benar dalam berkata, benar dalam berbuat. Itu sudah kita lakukan. Makanya kita jaga lisan kita sedemikian rupa, tidak ada dusta, tidak bohong, tidak namimah, tidak ghibah, dan seterusnya. Dan itu sudah mampu kita lakukan selama Ramadan kemarin. Terus yang keempat, tumbuhkan terus semangat berjamaah, tumbuhkan terus semangat kebersamaan. Karena kejamaahan, kebersamaan itu adalah kunci kekuatan kita. Dan itu sudah kita latih. Kita lakukan sholat, bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah. Kita lakukan berjamaah. Sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, buka puasa pun kita berjamaah, baca Al-Quran pun kita berjamaah, berinfak pun kita berjamaah. Kejamaahan inilah yang menjadi pondasi ketika kita ingin membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ukhuwah Islamiyah itu nampak sulit terwujud karena yang muncul dalam kehidupan keseharian kita adalah sikap-sikap individualistik. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita nggak peduli tetangga kita ekonominya, dia bisa makan atau tidak. Kita tidak peduli tetangga kita ini bisa ngaji atau tidak. Kita tidak peduli dengan urusan orang lain, padahal dia adalah tetangga kita. Kebersamaan inilah yang perlu terus kita pupuk. Dalam bahasa retorik, bersatu kita teguh, bercerai kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpeganglah kalian pada tali Allah, pada agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Dan itu sudah kita lakukan. Letih, capek, tetap kita tunaikan tarawih berjamaah kita di samping sholat-sholat yang wajib. Dan itu sudah kita lakukan. Kebersamaan itu, kejamaahan itu, teruskan di bulan Syawal dan seterusnya. Apapun niat baik yang dicanangkan, yang direncanakan oleh takmir masjid ini akan terwujud dengan mudah karena ada kebersamaan.
terakhir, teruslah kita tumbuhkan kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita. Saya sering sampaikan, karena esensi dari puasa itu adalah menahan, pengendalian diri. Dia bermuara munculnya pribadi-pribadi yang arif, wisdom. Kita menjadi sosok yang bijaksana. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Kita tundukkan hawa nafsu kita dalam kerangka Allah dan Rasulullah. Karena kemudian muncullah kita menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang rendah hati, tidak mudah tersulut emosinya, tidak menjadi orang-orang yang temperamental, mudah marah, tersinggung dan seterusnya. Contohlah Rasulullah. Tumbuhkan di dalam diri kita rasa cinta kepada sesama, sehingga kebencian apapun orang lain terhadap kita, kita respon dengan positif. Kita respon dengan doa dan harapan yang baik-baik. Kenapa? Karena dalam diri kita sudah tumbuh kekuatan untuk pengendalian diri. Makanya di awal khutbah saya sampaikan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah menjadikan kalian dalam diri kalian furqan. Target puasa itu takwa. Kalau ketakwaan itu benar ada pada diri kita tertanam furqan, kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana uang sendiri, mana uang orang lain. Kita bisa membedakan itu secara jelas karena di dalam diri kita telah tumbuh furqan. Dia tumbuh sebagai buah dari ketakwaan yang kita semai selama bulan Ramadan. Semoga kita bisa terus melanjutkan hal-hal positif, hal-hal baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Allahumma ighfir warham wa anta khairur rahimin.